As we come on the air tonight, the U.S. is again striking targets in Iran after President Trump and Defense Secretary Hegseth both said today that the U.S. would hit Iran hard. The US and Iran have been carrying out overnight strikes against one another hours after President Trump accused Iran of shooting down an Apache helicopter which was on patrol off the coast of Oman. Attacks are again shaking the Middle East today. This comes after the United States claimed that Iran smashed a drone into an Apache attack helicopter, causing it to crash off the coast of Oman. Now, this morning, the U.S. military had launched strikes across southern Iran. Iranian state media announced that there had been blasts. Jangan mengukur laut hanya dari tepi pantai. Agaknya inilah yang Israel lihat ketika melakukan penyerangan kembali ke Iran. Namun nampaknya tindakan tersebut justru berbuah kekacauan. Negara yang memiliki pertahanan berlapis ini sukses dibuat kelimpungan dengan rudal-rudal Iran. Rentetan serangan balasan menghantam Haifa hingga wilayah Tel Aviv terguncang. Bukan hanya sekedar mengguncang bangunan, melainkan mengguncang kepercayaan rakyat dan rasa aman. Sirine peringatan dan ketakutan mulai terasa di hampir setiap sudut negeri. Israel mungkin sudah terbiasa dengan serangan balasan. Namun satu hal yang tidak pernah Israel bayangkan, Iran memiliki jaringan sekutu dan milisi yang lebih besar dari yang diperkirakan. Di sisi yang lain, situasi ini juga menyeret Donald Trump kembali dalam peperangan. Meskipun sebelumnya sudah sempat berhasil dikendalikan, muncul dugaan bahwa Netanyahu sengaja menyeret Amerika dalam konflik yang sulit dikendalikan ini. Asumsi ini menimbulkan satu pertanyaan. Apakah benar Amerika memang sedang dipaksa untuk terlibat? Dan seberapa besar dampak dari terjadinya pecahnya perang kali ini? Cetak Gol coba merangkum, Israel salah pilih lawan berperang dengan Iran sebagai berikut. Israel terpukul dengan serangan Iran, Haifa, dan pangkalan udara jadi sasaran. Siapa yang menabur angin, dia yang menabur badai. Inilah yang Israel rasakan ketika Iran kembali melakukan serangan ke wilayah Haifa. IRGC sadar bahwa Israel sedang melakukan permainan yang berbahaya. Negeri Zionis telah melakukan pelanggaran serius yang kerap kali diulang. Serangannya yang menargetkan industri minyak, fasilitas petrokimia, dan lokasi sipil memicu perlawanan balik. Dikabarkan bahwa ada sekitar 30 rudal yang ditembakkan sejak Minggu, 8 Juni 2026. Dalam salah satu unggahan tertulis, Anda akan menyesal pada rudal-rudal yang dikirimkan ke wilayah Haifa. Tulisan tersebut dibuat dalam beberapa bahasa seperti Persia, Inggris, hingga Ibrani. Serangan dari Korps Garda Revolusi Islam Iran tersebut bukanlah tanpa sebab. Penargetan terhadap fasilitas petrokimia di Iran akan meningkatkan kekhawatiran energi global. Harga minyak berpotensi mengalami pelonjakan dan menyebabkan krisis. Selain dari serangan ke wilayah Haifa, Iran juga melakukan penghancuran terhadap pangkalan udara Israel. Serangan itu dilakukan sebagai tanggapan terhadap agresi Israel di distrik Dahiyeh di Beirut dan pelanggaran rezim terhadap garis merah yang telah ditetapkan, ujar IRGC. IRGC menghancurkan pangkalan udara Ramat yang dianggap telah menjadi tempat penyerangan ke arah Lebanon. Melalui citra satelit, bandara ini telah hancur pasca terkena serangan rudal. Melalui penelusuran citra satelit yang beredar, tampak perubahan warna di lokasi hanggar. Hal ini sejalan dengan klaim IRGC yang menyebut mereka telah menargetkan wilayah Ramat David. Serangan yang dilakukan oleh Iran sukses membuat pertahanan Israel tertembus. Korps Garda Revolusi mengklaim mereka menggunakan rudal jenis Khaybar Shekan. Rudal jenis ini merupakan rudal dengan kemampuan manuver yang lebih baik. Alutsista tersebut dirancang untuk membawa hulu ledak seberat 500 hingga 600 kg. Pasukan Israel akan menghadapi pukulan telak dan akan disesalkan.
ujar IRGC sembari mempersiapkan serangan selanjutnya. Menyusul beberapa rentetan perang tersebut, Bandara Ben Gurion, Tel Aviv juga turut menjadi serangan. Kepanikan terjadi di mana-mana, protokol keamanan bandara dijalankan demi mencegah jatuhnya korban. Meski Israel menyatakan bahwa seluruh rudal telah berhasil dicegat, namun ancaman rudal-rudal Iran memaksa otoritas penerbangan Bandara Ben Gurion berhenti sementara. Dampaknya jadwal penerbangan menjadi kacau balau dan pihak bandara tidak bisa memastikan kapan bandara akan berjalan normal seperti biasanya. Kerusakan yang diakibatkan serangan-serangan Iran ini tidak hanya mengacaukan penerbangan, melainkan menimbulkan korban jiwa. Memang seringkali sangat sulit menemukan berita-berita yang membahas jumlah korban dari Israel. Namun menurut kabar yang beredar di Israel sendiri sudah ada sekitar 1.226 korban selama ketegangan dan konflik terjadi. Diumumkan bahwa jumlah orang yang dirawat di rumah sakit sejak dimulainya perang mencapai angka 9.125, ucap Kementerian Israel pada Selasa 9 Juni 2026. Rinciannya ada sekitar 1.226 yang terluka dari front utara sejak gencatan senjata diberlakukan. Selain itu terdapat juga sekitar 808 korban luka akibat eskalasi yang terjadi di Lebanon. Ketegangan yang terjadi beberapa hari ini memang sempat mereda pada tanggal 8 Juni 2026. Kedua belah pihak bersepakatan untuk melakukan penghentian operasi militer. Ketika itu belum ada lagi kejelasan mengenai kapan akan terjadi perundingan dan negosiasi banyak orang. Namun perang yang sudah dimulai akan sangat sulit untuk dihentikan. Langkah menuju kesepakatan yang sempat tercapai harus kembali menemui jalan buntu. Tepat pada tanggal 9 Juni 2026 muncul sebuah insiden menembakkan jatuh helikopter Apache oleh pihak Iran. Serangan ke helikopter Apache ini membuat Amerika mengancam akan melakukan penyerangan. This morning about Iran, you said that they've taken too long to get to a deal, and I want to make sure I quote you correctly. You said that now they will have to pay the price. What did you mean by that specifically? Well, we're going to be attacking them very hard. Resuming bombing? Yeah, well, based on the helicopter, I guess we have the right to do that. Namun Iran justru merespon dengan sebaliknya. Abbas Araghchi meminta Trump untuk segera meninggalkan wilayahnya. Tinggalkan wilayah kami jika Anda ingin aman, ucap Araghchi melalui akun X-nya. Serangan ke helikopter Amerika ini sekaligus menandai terjadinya agresi militer Amerika selanjutnya. Benar saja, tepat pada Rabu 10 Juni 2026, Amerika mengonfirmasi peluncuran serangan ke wilayah Pulau Qasem. Serangan ini kemudian diikuti dengan serangan lanjutan pada 11 Juni 2026. Tujuannya adalah untuk memberikan tekanan kepada Iran. Serangan kembali Amerika ke Iran ini memunculkan satu pertanyaan. Apakah serangan ini murni balasan atau serangan ini memang sengaja diciptakan? Muncul sebuah asumsi bahwa Israel memang sengaja membawa Amerika dalam konflik ini kembali. Pasalnya Amerika sempat ingin berhenti dan memilih jalur negosiasi. Apakah Amerika Serikat sedang dijebak agar kembali terlibat? Donald Trump murka Netanyahu jebak AS terlibat perang. Satu menabur bara, dua negara ikut terbakar. Mungkin inilah gambaran yang tepat untuk melihat Amerika hari ini. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan berusaha menarik kembali Donald Trump ke dalam konflik melawan Iran. Netanyahu sengaja melakukan serangan ke wilayah Beirut, Lebanon. Sesuai dengan janji Iran, jika Israel masih mengganggu Lebanon, maka mereka akan turun tangan. با نقض مکرر آتش بس شرارت‌های خود علیه مردم مظلوم لبنان را با چراغ سبز و حمایت آمریکای جنایتکار و سکوت مجامع بین‌المللی روز به روز افزایش داده و با استفاده از سلاح‌های ممنوعه از جمله بمب‌های فسفوری. Benar saja serangan balasan diluncurkan. Amerika yang mendengar kabar tersebut menyampaikan kepada Israel agar tidak melakukan serangan balasan. Bagi Amerika, terjalinnya kesepakatan adalah prioritas mutlak saat ini.
Donald Trump sampai menyampaikan peringatan langsung melalui sambungan telepon. Netanyahu memang sempat membatalkan rencana penyerangan terhadap Iran. Namun nampaknya sang Perdana Menteri memulai desakan agar serangan tetap dilakukan. Pihak Israel mengklaim bahwa serangan tersebut sudah direncanakan sejak April lalu. Donald Trump dikabarkan jengkel dengan ulah sang sekutu setianya tersebut. Ketegangan yang muncul kembali pada 7 Juni lalu membuat Donald Trump memberikan peringatan. Saya mengatakan, Bibi, sebaiknya Anda berhati-hati atau Anda akan sendirian dengan segera, ucap Trump dengan sedikit jengkel. Padahal Donald Trump sempat menyebutkan jika akan segera mengumumkan kemenangan terhadap Iran. Namun nampaknya Netanyahu tidak senang jika perang tersebut segera berakhir dengan negosiasi. Iran sendiri sebenarnya tidak sedang dalam masa-masa ingin terlibat dalam peperangan. Pasalnya negeri Paramullah sedang dalam tahapan pemulihan daya tolak terhadap militer. Langkah ini sebenarnya dilakukan demi mencegah dan mengantisipasi terjadi eskalasi peperangan. Abbas Aslani, seorang analis Iran, menyebutkan bahwa negaranya tidak ingin tingkat ketegangan saat ini meningkat, termasuk ketegangan di Selat Hormuz dan Lebanon. Namun konflik kembali terjadi. Padahal Iran sedang bersiap untuk mencapai kesepakatan damai. Eskalasi terjadi awalnya dimulai saat Trump murka dengan ulah Iran yang menembak helikopter Apache. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini menuding Iran bertanggung jawab atas serangan tersebut. Di tengah polemik tersebut muncul satu asumsi yang menyebutkan jika negosiasi itu sengaja dirusak. Tuduhan ini disampaikan oleh mantan analis Badan Intelijen Pusat AS atau CIA, Larry Johnson. Ia menyebutkan bahwa sampai detik ini, Iran belum mengonfirmasi jika mereka yang telah melakukan serangan tersebut. Well, they've already hit several targets on Kamsh Island and Sirik Naval Base. But look, this is a lie. What the United States is doing, it's a pretext. They're claiming that this helicopter was shot down. How exactly was it shot down? I mean, if an Eaglet, a surface-to-air missile impacted in the cockpit, those pilots would be dead. If the main rotor, the thing that spins over the top, if that's taken out, that helicopter crashes to the ground. The pilots are dead. Selain itu, dikabarkan juga sebenarnya 2 orang yang menjadi pilot helikopter dilaporkan selamat. Akan sangat aneh jika Amerika justru melancarkan serangan, padahal tentara mereka masih hidup. Hal ini juga menyoroti mengenai janji Trump, hanya akan melancarkan serangan jika ada korban di Amerika Serikat. Jika mereka masih hidup, mengapa Donald Trump meluncurkan serangan ke Iran ketika mereka seharusnya sedang berada di tengah pembicaraan damai? Satu-satunya alasan yang bisa saya pikirkan adalah bahwa ia melakukannya dengan sengaja untuk menyabotase perundingan tersebut, ujar Larry Johnson. Johnson justru curiga jika Trump sedang menghadapi tekanan dari kelompok-kelompok yang mendukung Israel di Amerika Serikat. Terlalu banyak kemajuan yang dicapai selama perundingan damai bagi kelompok neokonservatif dan bagi Israel, sehingga mereka melakukan segala cara yang mereka bisa untuk menyabotasenya, tambah Johnson lagi. Menurutnya, kemungkinan ini sangatlah kuat, mengingat Israel adalah satu-satunya pihak yang tidak ingin Amerika dan Iran ikut dalam perundingan. Dapatkan 4 pieces kaos dalam pria berbahan adem dan nyaman, cek linknya di bawah ini. Israel Amerika terlibat dalam perang panjang tak berujung. Sialnya bagi Amerika, Iran bukanlah tipikal negara yang menyerah begitu saja. Negeri Paramullah bahkan dikabarkan siap dalam perang selanjutnya dan menantang Amerika dalam perang panjang. Nampaknya Iran menyadari bahwa gencatan senjata seringkali dimaknai bukan sebagai momen mencapai kesepakatan, melainkan momen mempersiapkan serangan. Bukan hanya dari sisi kesiapan mental, Iran juga dikabarkan sudah bersiap menggunakan persenjataan. Baru-baru ini saja mereka telah mengeluarkan rudal balistik generasi terbaru Khaybar Shekan. Rudal tersebut diklaim memiliki kecepatan hingga Mach 9. Kecepatan tersebut tidak hanya mampu membuat rudal melakukan manuver, melainkan mencegah dari pertahanan udara THAAD.
Perang berkepanjangan telah membuat banyak pihak merasa dirugikan, tak terkecuali dari dalam Israel sendiri. Seorang warga Israel bernama Eitan berusia 73 tahun menyuarakan kecaman dan kekhawatiran mengenai perang yang terus berlanjut. Benjamin Netanyahu dianggap sengaja mengobarkan peperangan demi kepentingan pribadi. Kegelisahan publik Israel ini dipicu ketika memuncaknya serangan antara Israel dan Iran. Serangan yang akhirnya meruntuhkan gencatan senjata. Warga-warga Israel berharap jika eskalasi dapat dihentikan dan tidak menjadi perang yang meluas serta habis-habisan. Bagi warga Israel, konflik dan perang tersebut hanyalah ajang adu gengsi para pemimpin global. Selain itu, warga Israel juga menyindir bagaimana manuver Netanyahu yang telah mengabaikan stabilitas yang ada di kawasan. Apalagi saat ini dunia sedang disibukkan dengan momen Piala Dunia 2026. Namun nampaknya eskalasi ini masih akan terus berlanjut. Pasalnya perang adalah salah satu alat kampanye yang efektif di Israel. Apalagi dalam waktu dekat, pemilihan umum akan kembali dilakukan di Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikabarkan tidak akan menyerahkan kursi kepemimpinannya begitu saja. Ia memutuskan akan mencalonkan diri kembali dan diusung oleh Partai Likud, sebuah partai sayap kanan pimpinan Netanyahu. Netanyahu memang seorang Perdana Menteri dengan masa jabatan terpanjang. Ia sudah melalui masa-masa 3 tahun perang. Pengumuman disampaikan oleh Partai Likud langsung. Perdana Menteri Netanyahu akan maju dalam pemilihan berikutnya dan jika Tuhan menghendaki dia akan menang. Aksi pencalonan itu sendiri sebenarnya membuat Donald Trump meragukan apakah ia masih sanggup memimpin Israel. Jika itu benar-benar terjadi, maka peperangan bisa dipastikan akan terjadi dalam jangka panjang. Sandal anti-slip yang sangat cocok digunakan pria ataupun wanita. Cek linknya untuk dapatkan potongan harga. Itulah ulasan Israel salah pilih lawan berperang dengan Iran. Bagaimanakah pendapatmu? Bagaimanakah nasib peperangan ini di masa yang akan datang? Akankah eskalasi ini justru berakhir dengan perdamaian, di mana Amerika dan Israel bakal menyerah? Atau perang ini abadi dan bakal sulit dihentikan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.